Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Fitratul Ilya dari Institut Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep tataran, ragam, dan model dalam bahasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh Dr. Maskud SAGMSI. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan apa itu sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat, yang mengaitkan dua bidang yang dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa oleh linguistik, struktur masyarakat oleh sosiologi. Fungsi dari sebuah bahasa dapat dikaji melalui dua cara, secara eksternal atau secara internal. Pengkajian secara internal dibagi menjadi 4 bagian, yaitu fonologi atau ilmu aswat. Yang kedua, morfologi atau ilmu syaraf. Yang ketiga, sintaksis atau ilmu nahwu. Yang terakhir, semantik atau ilmu dilalah. Saya akan menjelaskan pengkajian bahasa secara internal. Yang pertama, fonologi. Kata fonologi diserap dari bahasa Inggris, yaitu phonology, yang berarti bidang ilmu linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Bunyi bahasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, fon atau fonetik, bunyi-bunyi yang tidak dapat membedakan makna. Yang kedua, fonem atau fonemik, bunyi-bunyi yang dapat membedakan makna. Yang kedua, morfologi. Kata morfologi diserap dari bahasa Inggris morphology, juga diserap dari bahasa Arab morphologian, yang berarti ilmu bentuk kata. Krida Laksana menjelaskan bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Dengan kata lain, mempelajari struktur bahasa dari bentuk kata dan bagian-bagiannya. Kajian morfologi merupakan kajian lanjutan dari fonologi. Kajian morfologi dapat dilakukan ketika kita sudah memahami fonologi dengan baik. Ketiga, sintaksis. Kata sintaksis awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu san dan atein, lalu diserap oleh bahasa Inggris menjadi sintaks, yang berarti ilmu kalimat. Tataran sintaksis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi-fungsi sintaksis. Dalam bahasa Arab dikenal istilah fa'il, maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajali, naibul fa'il, dan lain-lain. Yang kedua, kategori sintaksis. Dalam bahasa Arab kita mengenal fi'il atau verba, isim atau nomina, huruf atau preposisi. Yang ketiga, peran sintaksis. Dalam bahasa Indonesia dikenalkan dengan istilah-istilah penerima, penderita, aktif, pasif, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab kita masih belum menemukan istilah-istilahnya. 4. Semantik. Semantik merupakan salah satu cabang linguistik yang mempelajari makna suatu kata dalam bahasa.
Berdasarkan jenis semantiknya dapat dibedakan antara makna leksikal, makna gramatikal, dan makna kontekstual. Berdasarkan ada atau tidaknya referensi dibedakan menjadi dua, makna referensial dan makna non-referensial. Berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata tersebut, maka dibedakan menjadi dua, makna konotatif dan makna denotatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ragam bahasa. Rida Laksana menyatakan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, dan menurut media pembicaraannya. Jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam dari segi pemakaian. Dibagi menjadi dua, ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan lebih sederhana karena adanya situasi tempat pembicaraan langsung. Berbeda dengan ragam tulis yang diwajibkan harus menggunakan unsur-unsur bahasa yang lebih banyak dan lengkap agar informasi yang didapatkan dapat diterima dengan baik dan jelas oleh orang yang diberi informasi atau si penerima informasi. Selanjutnya ada ragam bahasa jurnalistik yang memiliki ciri tertentu, yakni bersifat sederhana, komunikatif, dan ringkas. Mengapa sederhana? Karena harus dipahami dengan mudah. Selanjutnya, ragam bahasa militer dikenal dengan cirinya yang ringkas dan bersifat tegas, sesuai dengan tugas kehidupan kemiliteran yang penuh dengan disiplin dan instruksi. Ada juga ragam bahasa ilmiah yang juga dikenal dengan cirinya yang lugas, jelas, dan bebas dari keambiguan, serta segala macam metafora dan idiom. Yang kedua, ragam dari segi keformalan. Ragam bahasa dilihat dari segi keformalan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ragam resmi atau ragam formal. Yang kedua, ragam tidak resmi atau ragam informal. Ragam resmi atau ragam formal adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku, dan sebagainya. Berbeda dengan ragam tidak resmi atau ragam informal. Ragam ini adalah variasi bahasa yang digunakan dalam percakapan antar anggota keluarga atau percakapan antar teman di situasi yang tidak resmi. Ragam usaha atau ragam konsultasi adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah atau rapat-rapat dan pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Ragam santai atau ragam kasual adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman akrab pada waktu beristirahat. Kosakatanya banyak dipenuhi unsur leksikal dialek dan unsur bahasa daerah. Ragam akrab atau ragam intim adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antar anggota keluarga. Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek, dan dengan artikulasi yang seringkali tidak jelas. Yang ketiga, ragam dilihat dari segi penuturnya. Yang pertama, idiolek. Idiolek ini yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan,
seperti pilihan kata, irama, gaya bahasa, susunan kalimat. Maksudnya, dialek ini ketika kita sudah akrab dengan seseorang, mendengar suaranya saja kita sudah tahu kalau dia ada di dekat kita. Yang kedua, dialek. Dialek yaitu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada dalam satu tempat. Variasi ini bersifat per kelompok masyarakat. Contohnya dialek Jawa. Antara dialek Surabaya dengan bahasa Jawa standar itu berbeda. Contohnya Surabaya katuken yang berarti kedinginan. Bahasa Jawa standarnya itu kademen gitu. Yang ketiga, ranolek. Ialah variasi bahasa yang digunakan secara temporal, jadi memiliki batasan waktu penggunaannya. Contohnya adalah ringgit, sen, dan rupiah. Ketika Indonesia memakai uang ringgit atau sen, itu mereka menyebut ringgit sen. Dan sekarang Indonesia memakai rupiah, jadi rupiah. Selanjutnya, sosiolek atau dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial penggunaannya. Seperti spesifik, proporsional, itu hanya ada di dalam kamus orang-orang yang berpendidikan tinggi. Berbeda dengan orang-orang yang berpendidikan rendah, mereka akan menggantikan kata-kata itu dengan pemahaman mereka sendiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan dan kurang memahamkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.